Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khani fillah rahimani rahimakumullah. Kita jadikan malam ini murojaah dulu sejenak karena belum sempat baca nama berikutnya. Sampai ingat terakhir sampai mana murojaahnya? Nama bintang Wahab. Wahab terakhir ya. Sekarang kita murojaah nama Allah Al-Fattah. Allah memiliki nama apa? Al-Fattah. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di, Al-Fattah punya dua makna. Atau sebelumnya makna Fattah adalah Al-Hakam. Hakam itu apa namanya? Ya, hakim bisa, atau yang memutuskan. Karena Fattah bermakna membuka. Yang apa? Yang membuka. Dan Allah membuka dua perkara. Yang pertama hukum dini dan hukum jazai. Dini itu berkaitan dengan syariat, jaza berkaitan balasan. Dan yang kedua terkait dengan qadari, yaitu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Allah yang membuka hukum dini dan hukum jazai. Manusia itu pada hakikatnya kan nggak ngerti, bodoh tentang apa yang baik buat dia. Ya, tidak bisa dia berpikir dengan ya akal, misalkan oh ini baik buat saya, belum tentu. Makanya Allah Fattah, yang membuka melalui apa? Syariatnya, melalui Rasulnya, melalui kitab-kitabnya, berkaitan dengan hukum syariat, baik ibadah, muamalah, apapun itu. Ya, pada hakikatnya kita ini nggak ngerti, maka Allah yang bukakan jalan. Maka Allah namanya apa? Fattah. Allah yang bukakan apa? Jalan lah. Gitu. Misalkan antum lagi belajar apa gitu, nggak ngerti. Kemudian minta bimbingan supaya dia apa itu? Dibuka. Ya, kalau kata orang-orang mungkin belajar ilmu apa gitu, dibuka mata batinnya, dibuka auranya, gitu dia. Ya, minta tolong dia apa gitu dia? Dibuka, mungkin ada yang seret kali kerannya. Ya, jadi Allah Fattah berarti Allah yang punya hukum dini. Dini itu agama. Berarti Allah yang bukakan pintu-pintu syariatnya. Serius ya. Karena kita tidak akan bisa beribadah dengan baik kecuali dengan syariatnya Allah. Itu Allah bukakan jadinya. Supaya kita beribadah sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang Fattah dini dan juga Fattah jazai. Jazai itu balasan. Ketika dia taat, kan akan ada hadiah lah ibaratnya buat dia. Nah, siapa yang bukakan itu, yang ngasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dia ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dapat apa dia? Dapat balasan. Yang bukakan, yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Makanya Fattah bermakna apa? Allah yang membuka jaza. Apa jaza? Balasan. Ini makna yang pertama, Allah itu Fattah. Berarti Allah yang membukakan hukum dini berkaitan syariat dan hukum balasan. Sudah paham ini? Makna yang kedua disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, ya, Fattah bermakna bihukmihil qadari. Allah yang mentakdirkan untuk hambanya yang baik maupun yang buruk. Maka itu pun termasuk salah satu kandungan dari nama Allah Fattah.
Jadi setiap kebaikan Allah yang bukakan. Gitu juga kejelekan Allah yang bukakan. Berarti Allah zalim? Tidak. Allah berbuat sesuai dengan hikmahnya. Allah bertindak sesuai dengan apa? Hikmahnya. Mafhum ya? Itu nama Allah apa? Al-Fattah. Sering diartikan apa tuh? Al-Fattah yang maha membuka. Tapi sekali lagi dia punya dua apa? Dua makna. Allah yang membuka dini dan juga jaza. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah yang membuka qadari, segala takdir si hamba, yang baik maupun yang buruk. Itu Allah yang bukakan. Kalau ditanya kenapa takdir jelek, karena ada hikmah di dalamnya. Karena ilmunya Allah, karena hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan jaza, ya maka para anbiya ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya minta diberikan kemenangan, ya dengan memanggil Allah pakai apa? Fattah. Ya. Jadi para anbiya nih ketika sudah berhadapan dengan musuh-musuhnya bertawassul, berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang husna, salah satunya menggunakan nama apa? Fattah. Ya. Wa anta khairul fatihi. Ini kalau kondisinya mungkin sedang bertikai dengan ya musuh-musuh ya Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya diberikan pembukaan kemenangan, maka dia minta kepada Allah dengan menggunakan nama apa? Fattah. Nah, itu secara singkat nama Allah apa? Al-Fattah. Kemudian nama Allah berikutnya As-Sami'. Apa? As-Sami', artinya yang maha mendengar. Insyaallah ini ma'ruf. Walaupun jarang orang namanya Abdus Sami'. Pernah dengar nggak? Hah? Abdus Sami'. Ya, padahal di Al-Quran disebutkan hampir 50 ayat atau mendekati 50 ayat Allah memiliki nama apa? As-Sami', maha mendengar. Kita lihat artinya huwallazi yasma'u jami'al aswat. Dialah yang mendengar seluruh suara. Ala ikhtilafil lughah. Ya, berdasarkan perbedaan atau bermacam-macam bahasa. Bukan hanya suara yang ada pada manusia, hewan, apapun ada suara, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarnya. Dan semuanya Allah dengar, yang kecil, yang besar, bisik-bisik, semuanya tidak luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua suara, dan itu tidak mengganggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak membuat Allah ya terganggu. Beda kita manusia. Ini ngomong. Akhirnya apa? Gak jelas. Suaranya jadi apa? Kacau, suaranya jadi berantakan. Ya. Coba pikir dalam sehari semalam berapa orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 1 juta? Para malaikat mendoakan orang-orang yang sedang belajar menuntut ilmu, mintakan ampun. Ya, mereka memintakan ampun kepada para penuntut ilmu. Allah dengar. Ya, begitu juga ikan-ikan di lautan juga memintakan ampun. Ya, Allah dengar. Ya, semua makhluk Allah bertasbih. Hanya saja ya kita tidak tahu, tidak ngerti apa yang dia ucapkan, tapi semuanya bertasbih kepada Allah. Maka semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nggak bisa. Nggak usah udah murojaah ini sih. Ya, apapun suara apapun tidak mengganggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mau dia di malam hari dengan nada lirih berdoa kepada Allah, Allah dengar. Dia berzikir kepada Allah, ya, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi tidak ada yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah apa? As-Sami'. Sifatnya apa? Sam'un. Tapi kalau di sisi orang Asy'ariyah, Sam'un ya atau Sami' maknanya betul Sam'un, tapi kalau ditanya artinya ilmu, enggak. Beda ilmu dengan apa? Sam'un. Jadi jangan senang kalau Asy'ariyah bilang Allah memiliki sifat mendengar. Ya tanya artinya apa? Maka dia akan mengatakan artinya ilmu. Ini takwil. Ya Sam'un, ilmu ya ilmu, melihat ya melihat, bukan artinya ilmu. Mufhum. Ya, mau dia ngomong bagus, ngomong kotor, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomongnya besar, kecil, lirik, ya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semut bersuara? Jangan kayak si Gupron tapi. Ya, apa dalilnya? Semut ada suaranya? Kisah Nabi siapa? Sulaiman alaihi salam. Yang dia perintahkan teman-temannya untuk segera masuk karena pasukan berkudanya siapa? Sulaiman sedang ya jalan, takutnya malah ke injek. Tapi didengar oleh Nabi Sulaiman. Karena memang Nabi Sulaiman diberikan kemampuan khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa memahami bahasa binatang, burung, ya semut dan seluruh apa? Binatang. Semua didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk Allah, berapa jumlahnya, miliarankah berapa, mereka ketika ada suara Allah mendengarnya. Ya. Dan bahasa itu ciptaan Allah, makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Kemarin surat Rum ayat 20 22 ya, coba Rum 22 apa bunyi ayatnya? Rum 22, surat Rum. Wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Termasuk ayat-ayat Allah bermakhluk. Di sini ayat-ayat Allah makhluk. Adalah penciptaan langit dan bumi dan berbeda-bedanya lisan, maksudnya bahasa, dan warna kulit kalian. Jadi nggak ada tuh misalkan satu kelompok manusia kumpul, yuk kita bikin bahasa yuk. Kalau gini A ya, kalau gini B. Nanti ini kita katakan ini tahu, berarti T-A-H-U. Nggak ada. Semuanya ilham dari Allah. Allah beri ilham, mafhum, ya sehingga dia bisa berbicara sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya konsepnya kayak lebah baru lahir, baru keluar sudah bisa cari apa? Madu. Ada yang ngajarin dia? Ya Allah yang bimbing, Allah yang arahkan. Begitu juga bahasa. Ada yang bahasa Jawa, Sunda, bahasa Batak, Betawi, Cina, Korea, Inggris, Jepang. Wah, berapa bahasa itu dalam satu dunia itu. Ya di Indonesia aja hampir berapa bahasa? Ada 1000 lebih. Ya itu baru Indonesia. Belum yang di Afrika sono yang peletak-peletok gitu. Nah, semuanya bahasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsinya buat kita apa? Ketika Allah Maha mendengar, hati-hati di dalam berucap. Ya, hati-hati di dalam berkata. Karena Allah Maha mendengar, ya tidak ada yang luput dari apa yang mengandung apa tadi? Suara. Kecil yang besar. Maka As-Sami artinya yasma'u jami'al aswat, mendengar seluruh apa? Bunyi suara. Yang besar, yang kecil, dengan berbagai macam bahasa. Tapi bisa juga Sami bermakna ya Allah mengabulkan doa itu istijabah. Ketika dia berdoa, dia tutup dengan innaka sami'ud du'a. Maka artinya selain Allah mendengar doa, Allah Maha mengabulkan doa.
Jadi siapa minta dikabulkan doanya, bertawasul dengan nama Sami', innaka sami'ud du'a. Ya, boleh antum habis doa tutup dengan ya Allah innaka sami'ud du'a. Maksudnya ya Allah kabulkanlah. Kabulkan apa? Doaku. Walaupun ada juga makna yang lain, mafhum, tapi itu yang secara umum. Sami' maha mendengar, dan juga bisa bermakna istijabah, minta untuk dikabulkan doanya. Ya, biasa dia tutup dengan innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mengabulkan doa. Paham ya? Jadi paham ini, ada sami' nama. Di dalam sami' ada sam'un, sifat mendengar. Ya, dan ada hakikat. Hakikat itu bagaimana teknisnya. Nah, ini kita nggak main ke sana karena Allah tidak mengkabarkannya. Yang kita tetapkan lafadznya, maknanya sesuai dengan keagungan kebesaran Allah. Adapun hakikatnya bagaimana caranya Allah mendengar semua suara, nah itu kita majhul buat kita. Bisa dipahami ya? Misalkan kalau antum mendengar suara, biasanya kan ada alatnya ya. Entah misalkan di dalam apa tuh mau ngecek suaranya gimana pakai alat. Kemudian ada kayak gambar apa itu? Ya, infrasonik atau apa itu untuk menunjukkan apa? Suara. Nah, itu kan teknisnya. Sama misalkan kita mendengar nih manusia. Dijelaskan secara ilmu kedokteran, biologi, cara mendengar, masuk gelombang suara, kemudian masuk ke telinga apa? Kita, di telinga ada apa namanya? Gendang, dan seterusnya. Akhirnya masuklah apa? Suara itu bisa kita dengar. Itu baru satu suara. Nah, sekarang Allah mendengar semua suara. Lebih pasti kita tidak mengetahui bagaimana hakikatnya. Bisa dipahami ya? Jadi ada lafaz, ada makna, ada apa? Hakikat. Kayak Allah namanya Khaliq, apa artinya? Maha mencipta. Namanya Khaliq, sifatnya khalq, ya mencipta. Lah, hakikatnya bagaimana? Misalkan Allah menciptakan langit, ada yang tahu bagaimana caranya, bagaimana teknisnya? Hah? Tidak ada yang tahu. Majhul buat kita, tapi ada teknisnya. Bagaimana caranya Allah menciptakan langit yang begitu besar, 7 lapis, ya tanpa tiang. Coba itu, nggak ada yang bisa bayangin, nggak ada yang bisa kayaknya begini. Jangankan langit, sampai saat ini aja bikin piramid yang di Mesir gimana caranya itu masih pakai teori semua. Ya, padahal piramid ya bisa dia pegang, bisa dilihat. Ada yang katanya pakai jin, ya, pakai apa lagi? Orang raksasa. Ada yang pakai air, katanya diapain airnya, semua batunya jadinya ngambang ke atas. Semuanya masih ya dugaan-dugaan. Ya, apalagi di Indonesia lebih ngeri lagi, bikin candi pakai apa? Telur, ya. Makanya perekatnya itu ya, pakai telur, ya. Dan lebih sadis lagi, sehari semalam bikin candi berapa? 1000. Waduh. Yang ini kalah semua berarti sama kuli Jawa ya. Ya bikin candi berapa? 1000. Tapi gagal satu, akhirnya dikutuk yang satu jadi apa? Jadi yang ke 1000. Ya, kayaknya cuma hanya di Indonesia yang begitu-begitu ya. Itu kan dia lagi bicara tentang teknisnya kan, seperti apa. Sedih ya. Nah, itu aja dia jahil tentang itu, apalagi nih ya, dia tidak melihatnya. Tiba-tiba ada langit yang begitu besar, yang dia sendiri juga tidak tahu jaraknya dari bumi ke langit dunia yang pertama. Masya Allah, begitu apa? Luasnya. Begitu juga bagaimana bintang-bintang bisa beredar di jauhan sana, berapa cahaya, kecepatan, dan seterusnya. Itu Allah yang menciptakannya. Pasti memiliki hakikatnya, tapi majhul buat kita. Gitu juga sifat sam'un, Allah maha mendengar semua suara. Gimana? Nggak bisa kita bayangin. Apa yang terlintas di benak kita pasti salah. Apa yang dia bayang-bayangin pasti salah. Kenapa? Karena dia ya berbuat atau berpikir tanpa dasar ilmu, tanpa dasar ya Al-Quran dan hadis.
Ya, karena memang tidak ada. Allah tidak kabarkan tentang hakikatnya. Sedang ya, itu nama apa? As-Sami'. Berikutnya nama Allah Al-Basir. Boleh kasih nama anak Abdul Basir. Artinya maha apa? Melihat. Artinya alladzi yara jami'al mubsarat. Allah maha melihat seluruh sesuatu yang bisa dilihat. Yang besar, yang kecil, intinya dia adalah sesuatu, maka Allah melihatnya. Ya, apa kita nih manusia dilihat oleh Allah SWT. Ada lagi yang paling kecil debu, apalagi pasir, Allah maha melihatnya. Kalau kita mungkin melihat sesuatu, gimana caranya? Pakai CCTV misalnya, itu pun tidak bisa meliputi semuanya, tapi segala sesuatu yang ada itu Allah melihatnya. Allah maha melihat malaikat, Allah maha melihat jin, ya, Allah melihat apa yang ada di dasar laut, apa yang ada di ujung angkasa dan seterusnya. Allah maha melihatnya. Tidak ada satupun yang luput dari ya penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan ada semut hitam di batu hitam di malam gelap gulita, ya, dia lagi berjalan, Allah maha tahu. Masya Allah, ya, luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kita, ya. Makanya banyak Allah berhujjah, berdalil dengan nama-namanya untuk menunjukkan Allah itu Esa dalam uluhiyah. Dan para ulama sebutkan Allah itu melihat dengan kedua mata, karena memang sifat mata datang dalilnya dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak boleh katakan Allah mendengar dengan telinga. Kenapa? Karena lafaz telinga tidak datang penetapannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dalil. Sampai sini bisa dipahami? Karena bab nama, bab sifat itu tauqifiyah, harus bersumber dari dalil Al-Quran maupun hadis. Selama dia tidak ada, tidak kita tetapkan. Ya, maka para ulama katakan Allah melihat dengan kedua matanya. Tapi tidak boleh dikatakan Allah mendengar dengan apa? Telinganya. Kenapa? Karena lafaz telinga tidak datang penyebutannya. Semudah itu memahami al-asma was sifat. Ya, berarti Allah punya mata. Iya, kita katakan Allah memiliki mata. Tapi matanya Allah tidak serupa dengan matanya siapa? Makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Jadi Rabb kita memiliki wajah karena disebutkan dalilnya. Memiliki apa? Mata. Memiliki kedua tangan. Ya. Kalau orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya langsung menuduh Ahlussunnah itu mujassim. Apa mujassim? Ya, membentuk Allah. Nah, padahal kita tetapkan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya, selesai. Ya, kita tetapkan apa yang Nabi Muhammad SAW tetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ditakwil, tanpa ditolak, tanpa dibagaimanakan, dipikirkan dan seterusnya. Tidak. Itu akidahnya Ahlus Sunnah. Saudara ya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kita memiliki nama apa? Al-Basir. Apa Al-Basir artinya? Maha melihat. Apa yang kita kerjakan, walaupun mungkin dia di dalam bunker, di dalam ruangan kosong, gelap gulita, ya Allah maha melihat dia. Tapi terkadang karena lemahnya iman, walaupun sudah tahu Allah Basir, tetap aja dia apa ya? Terjang. Tetap aja ya bodoh amat. Itu malah manusia. Ya betul-betul apa? Luar biasa kufurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi orang ya yang melakukan misalkan korupsi, ya bukan karena mereka nggak tahu. Ya, mereka orang-orang juga pelajar, orang-orang akademis, ya belajar juga tentang Allah maha melihat, Allah maha apa? Mendengar. Tapi sekali lagi, ya itu terkadang hanya sebatas makrifah saja. Ya, tidak sampai diamalkan. Makanya kata Nabi, ya barang siapa yang menghitungnya man ahsaha dakhalal jannah. Allah itu memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya maka akan masuk ke dalam surga. Lihat tafsirnya.
Tafsirnya bukan hanya menghitung, tapi menghafal. Ya, setelah menghafal apa? Ya, menjalankan atau mengerjakan konsekuensi dari nama tadi. Ada bentuk amal. Misalkan Allah Maha mendengar, hati-hati lisan kita didengar oleh Allah ucapannya. Allah Maha melihat, hati-hati gerak-gerik kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini maksud dari ihsa, menghitung. Tafsir dari man ahsaha, barang siapa yang menghitungnya, menghitung, menghafal, kemudian juga apa? Mengamalkannya sesuai dengan kandungan dari nama-nama tersebut. Jangankan menghitung ya, menghafal udah belum nih? Kalah tuh sama anak SD tuh, sudah disuruh ngafalin Asmaul Husna. Nggak apa-apa mungkin kasih nada ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Untuk mempermudah menghafal. Dan indah kok. Nama-nama Allah itu dilantunkan saja indah. Ya, tujuannya tadi untuk menghitung dan menghafal. Ya, walaupun bukan zikir dia. Nama-nama Allah ya bisa zikir kalau dengan yang lainnya. Tapi sekedar misalkan Allah, Allah itu bukan zikir. Kapan dikatakan zikir? Ketika bergandeng dengan yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, ya Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi kalau sekedar penyebutan lafzul jalalah itu bukan zikir. Ya, tapi tadi untuk mempermudah menghafal. Ya, atau kalau antum mau pakai bait syair, ada beberapa ulama menuliskan bait syair yang berisi nama-nama Allah yang husna. Tapi memang mungkin agak berat. Kalau langsung ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Kudus dan seterusnya. Mungkin ini lebih apa? Lebih mudah untuk dihafal. Ya, banyak 99. Hah? Banyak Bil? Dikit ya? Dikit tuh kata Abil aja dikit. Udah hafal belum? Udah? Masya Allah tuh Abil udah hafal tuh. Ayo. Masya Allah, Allah membarik. Ya, ntar suruh ajarin temunya Bil ya. 1 sampai berapa? 99. Nah, hafalkan, tahu artinya, dan juga apa? Dilaksanakan sesuai konsekuensi. Nah, ini yang berat. Itu nama Allah apa? Al-Basir. Apa artinya? Allah Maha melihat segala sesuatu. Kalau kita kan pandangannya terjangkau ya. Paling di sini ngeliat cuma ini aja. Misalkan kalau ada Quran, ada mushaf, paling yang terlihat yang di mana? Yang di depan saja nampak. Yang di belakang tidak terlihat. Yang di balik tembok ini tidak terlihat. Nah, itu pandangan manusia terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Dan sekali lagi jangan bicara memikirkan teknisnya seperti apa kalau Allah Maha melihat segala sesuatu. Ya, itu majhul buat kita. Maka rumusnya sebagaimana kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kaif majhul. Ya, sama, al-basar ma'lum. Ma'lum apanya? Artinya melihat. Wal kaif bagaimananya, teknisnya, hakikatnya majhul buat kita. Ya, majhul. Bukan berarti tidak punya kaif, punya. Cuma itu apa? Majhul buat kita. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala namanya Alim. Apa alim? Maha mengetahui. Ya, Maha mengetahui. Disebutkan di dalam Al-Qur'an hampir 150 lebih penyebutan Allah itu Alim. 150 apa? Lebih Allah menyebutkan dirinya memiliki nama Al-Alim. Ya, gampangnya gini aja, namanya Alim, sifat ilmu. Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Yang keempat, sesuatu yang belum terjadi dan bagaimana nanti kejadiannya Allah ya tahu. Walaupun itu mustahil, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Jadi Allah mengetahui apa?
makana segala sesuatu yang telah berlalu, wama yakun dan apa yang sedang, wama sayakun dan apa yang akan terjadi, wama lam yakun idza yakunu kaifa sayakun. Lebih susah itu. Intinya sesuatu yang belum terjadi atau bahkan dia ya emang belum terjadi, tapi kalau terjadi walaupun itu mustahil, Allah tahu bagaimana nanti kejadiannya. Sebagaimana yang sering kita baca dulu surat Al-An'am, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu an. Ya. Jadi belum terjadi nih, dia pengen minta balik, tapi andai kata itu terjadi, dia minta balik ke dunia, Allah pun tahu pasti dia akan balik lagi melakukan kemaksiatan. Ya. Itu ilmunya Allah mengetahui segala sesuatu. Beda kita ya, tadinya nggak tahu, belajar, akhirnya tahu, tapi taunya lupa. Ya murojaah dulu, ngingetin lagi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang di langit, yang di bumi, yang tersembunyi, semuanya tidak luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berapa jumlah daun-daun yang jatuh berguguran, Allah Maha tahu berapa jumlahnya. Ya, apa dalilnya? Wa ma min waraqatin Al-An'am ya. Yang apa tuh? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Tidaklah jatuh dari daun kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada daun jatuh satu saja Allah tahu. Apalagi yang jatuhnya yang banyak saja tahu, apalagi yang tadi satu. Intinya semua daun yang jatuh gugur dari tangkainya Allah Maha tahu berapa jumlahnya. Kira-kira ada nggak orang yang sanggup hitung itu? Ada yang iseng misalkan gabut ngitungin daun yang gugur. Ya, di rumahnya aja nggak mampu, apalagi seluruh ya alam ini di dunia dihitungin semuanya nggak akan bisa. Pakai apapun dia nggak akan bisa. Pakai alat secanggih apapun, pakai satelit misalkan di atas, kemudian di scan ya biar ketahuan ada yang jatuh. Ya, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kalau lagi naik motor, mungkin naik mobil, tiba-tiba kena daun, ya, maka ingat ayat itu, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah gugur satu daun kecuali Allah Maha mengetahui. Ya, ini satu gugur jatuh tahu, apalagi yang kita kerjakan, apa yang kita sembunyikan di dalam dada, Allah Maha tahu. Ya, apakah dia jujur, apakah dia bohong, apakah dia dusta, apakah ikhlas, apakah ria, dan seterusnya, Allah Maha tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Mungkin dia bisa menyembunyikan dari manusia, tapi dia tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Ya, makanya betul-betul dijaga hati itu. Jangan sampai ya nanti ada kedustaan, Allah berikan iqab, ya mungkin dia ada makar, Allah balas makar dia, nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Diuji oleh Allah, jujur nggak ingin mengikuti ya salaf misalnya, maka Allah uji. Ketika ada kedustaan, ya Allah palingkan dia, Allah sesatkan dia. Karena Allah Maha mengetahui siapa hamba-hambanya yang jujur, siapa hamba-hambanya yang tulus, ikhlas, ingin ya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui jumlah pasir di lautan berapa, jumlah ikan, jumlah bintang-bintang, ya, jumlah pori-pori. Ada yang tahu jumlah pori-pori manusia? Kan kita punya pori di sini kan, yang kecil-kecil tuh. Hah? Ada yang pernah ngitung pori-pori antum berapa? Hah? Itu baru satu manusia. Ya, bagaimana lekukan ini, tanda sidik jari, Allah Maha tahu.
Dan bukan hanya satu jempol, ya semua jari. Dan yang punya sidik jari bukan hanya manusia, ya hewan juga punya ya. Kucing punya sidik jari ya. Semuanya Allah tahu. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau minta ya sama Allah, ya ikhlas hanya untuk Allah, mencari ridha Allah. Insya Allah antum akan dapat di satu titik momen yang ketenangan ya, ketika kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bersandar kepada yang kuat, yang maha sempurna, bukan kepada makhluk yang lemah, ya yang sering mengecewakan. Ya mau dipuji nanti, mau dicela, itu tidak berpengaruh sedikit pun kepada dia. Karena dia tahu dia punya Allah, punya Rabb yang maha sempurna dengan nama-namanya husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Nggak usah lagi mikirin apa yang kata manusia, apakah dia memuji ataukah mencela. Ya, nggak ada gunanya. Ya, apalagi yang hidupnya sudah lama, sudah makan asam garam. Ya, ketika bersandar sama manusia yang ada apa? Kecewa. Ya, udah harap-harap loh. Katanya ya begini, kecewa. Karena memang bersandar kepada satu yang lemah, siap-siap untuk kecewa, siap-siap untuk apa? Ya, sedih. Nah, ini kan perlu ma'rifatullah, mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat. Ya, mau dia diuji begini, diuji begitu, ya dia yakin Allah yang akan menjaga dia, Allah yang akan menolong dia, Allah yang akan memberikan kekuatan. Tinggal sabar atau tidak, ya kuat atau tidak imannya. Masya Allah. Ini aja dulu dikitnya. Baca yang kita ambil dari Al-Fattah, kemudian As-Sami', Al-Basir, dan apa? Al-Alim. Semoga nama ini melekat di dada kita, ya kita tahu artinya dan kita amalkan. Ada pertanyaan atau cukup? Ya, Pak. Misalnya kita sedang berpikir sesuatu, kemudian berbicara di dalam hati, dikaitkan Allah alim. Nanti ada lagi kalau sampai perkara batin, perkara sir, nama lain bisa khabir, dan juga nama Allah Al-Latif. Kalau alim itu lebih luas, maha mengetahui semuanya yang nampak, yang tersembunyi. Tapi untuk perkara batin, yang lebih spesialnya namanya bisa latif, bisa khabir. Ya, bisa juga nama al-batin. Bisa nama apa? Al-batin. Sebenarnya darus kita ini selain mengandung daging juga mengandung bawang sebetulnya. Ya, apa daging? Namanya pelajaran berbobot gitu. Ya, bahkan ini bisa masuk dalam ranah akhlak. Karena akhlak yang termulia adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Ya mengenal Allah. Satu sisi tadi mengandung bawang apa? Kadang sedih, kita sudah tahu nama Allah begini, tapi ternyata kita masih suka apa? Melanggar, masih suka masih suka begini dan begitu. Padahal dia tahu Allah Sami, padahal dia tahu Allah Basir, dia tahu Allah Alim, tapi masih saja apa? Ya pelanggarannya luar biasa, banyak yang dia lakukan. Semoga Allah ampuni dosa kita, semoga Allah ya maafkan kita, karena Allah itu afu, karena Allah itu ghafur, karena Allah itu tawwab. Ya innahu sami'ud du'a. Ya. Gimana? Ya. Hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Ya, Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Justru kita lah yang akan ditanya. Ya memang Allah tahu, maha tahu segala sesuatu. Tapi kenapa Allah ciptakan malaikat untuk mencatat? Ya, semuanya akan ada apa? Hikmah. Ya, seperti Allah sudah tahu siapa penduduk surga, penduduk apa?
neraka, tahu nggak? Tahu. Ya gampang aja, langsung aja dilebuke kata orang Jawa deh, dimasukin. Tapi kan ternyata nggak begitu. Ya hikmahnya Allah menuntut akan ada proses. Mulai dari barzah dulu, kemudian dibangkitkan, kemudian dikumpulkan, kemudian ada syafaatul uzma, kemudian ada hisab, ada mizan, ada haud, ada sirat. Kan hikmahnya untuk kita apa? Persiapan gitu. Ternyata untuk menuju ya tujuan utama ada banyak jalan yang harus dia tempuh. Nah, gitu juga ketika dia imani adanya malaikat A, B, dan C, ya maka mafhum dia akan betul-betul mawas diri. Intinya apa yang telah Allah tetapkan, ya pasti ada hikmah yang luar biasa di dalamnya. Ada apa? Ada hikmah. Ya, yang tahu-tahu, yang enggak apa? Enggak. Bukan berarti Allah butuh, tidak. Ya, tapi memang hikmahnya Allah menuntut seperti itu. Ya, supaya mengajarkan kepada kita juga. Ya, kalau mau meraih sesuatu itu nggak ada yang instan. Pasti melalui apa? Proses. Ya, mau apapun pasti proses. Mau bisa ngaji perlu proses. Mau bisa baca kitab perlu proses. Ya, jangan lihat di atasnya doang, tapi bagaimana lihat apanya? Perjuangan. Ya kayaknya enak kalau ngeliat orang sukses, kaya raya, ya pemasukannya sebulan 1 M. Lo nggak lihat perjuangan dia. Ya. Masya Allah. Intinya apa yang Allah tetapkan, banyak hikmah yang bisa apa? Kita pelajari, kita petik. Ada lagi? Cukup? Ya, Pak. Yang istilahkan apa yang penjelasannya kalau kita sudah tahu ilmu apa sifat-sifatnya Allah tapi masih sering melanggar atau mengabaikan istilahnya siapa Pak? Ya kufur aja, kufur nikmat, kufur yang melanggar, menentang. Ya. Sering kan gitu, kadang kita udah belajar nama Allah, tapi satu sisi ya masih apa? Ya begitulah. Ya semoga Allah ampuni kita, semoga Allah maafkan kita. Banyak istighfar. Makanya Nabi juga padahal sudah diampuni, tapi kenapa Nabi banyak istighfar? Ya salah satu hikmahnya mengajari kepada umatnya. Ya setinggi apapun derajat seseorang, ya tetap butuh kepada Allah, butuh kepada ampunan Allah. Makanya beliau tidak kurang dalam sehari beristighfar berapa? 70 kali. Dalam riwayat berapa? 100 kali. Istighfar aja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu bisa bikin tenang jiwa, bikin lembut hati. Ya. Kayak kan ada pengakuan dosa gitu, banyak dosa. Mulai dari bangun tidur sampai apa? Tidur lagi. Ada yang nggak berdosa? Ya, sombong namanya. Ya, kecuali dia koma. Ya, mau ngapain ya? Tapi kalau selama dia bergerak, berpikir, ya melihat, selalu saja pasti akan ada apa? Dosa yang dia perbuat. Maka perbanyaklah apa? Istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, ini yang masih muda-muda, nanti ada waktunya lah. Ya, antum jadi apa? Mikir gitu. Sekarang mungkin nggak kepikiran ya. Ya, terkadang ya kenapa dulu muda nggak begitu ya? Ya gitulah hikmah kan. Mungkin masih tertutup karena keinginan hatinya nggak ada memang. Tapi itu muncul baru apa? Ketika udah banyak pengalaman, udah banyak peristiwa. Ya. Makanya ketika udah tua, ya coba gue balik dulu. Belum tentu kalau balik dulu juga dia pikirannya ke sana, belum tentu. Ya, misalkan dulu dia Masya Allah, dia nakal banget masih mudanya, ya suka tawuran, suka begini. Tapi sekarang, Masya Allah, alim. Ya, baru kebuka memang. Dan Allah Fattah, Allah Subhanahu Wa Taala Hakim, Allah Subhanahu Wa Taala Alim. Ya, mungkin ketika itu di masa muda, ya karena begitu pikirannya, ya Allah arahkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Allah tidak zalim. Ya, jadi kalau ada anak muda pikirannya masih awang-awang, ya memang begitu kondisi hatinya.
belum ada minat, belum ada keseriusan, ya akhirnya dijadikannya begitu. Misalkan minatnya cuma 5, ya udah hasilnya keluarnya juga 5. Tapi kalau ada keseriusan luar biasa, ya ketulusannya, keikhlasannya, kejujurannya. Banyak kok anak muda yang seperti itu. Walaupun mungkin 1 dari 1.000.000, ya, tapi jadilah 1 dari berapa? 1.000.000. Ya, Ibnu Abbas, usia berapa? 17 tahun, ya sudah buka majelis. Ya, sudah mikir akhirat gitu. Padahal usia berapa? 17 tahun. Gitu. Kenapa Allah berikan itu? Ya karena memang hatinya luar biasa. Ya, mencari ridhonya Allah itu luar biasa, besar, nggak kecil. Ya, jadi Allah berikannya juga apa? Besar. Gitu. Makanya kata orang para pencari dunia, kalau mau dapat duitnya besar, maka tanggung jawabnya juga harus besar. Ya, masa pengen dapat penghasilan 1 M, tapi tanggung jawabnya apa? Kecil, ya nggak mungkin. Pasti tanggung jawabnya apa? Besar. Ya berarti kan harus memperbesar hati, memperbesar effort juga. Mafhum. Jadi Allah berikannya juga apa? Besar. Tapi kalau kerannya mampet, kolamnya kecil, ya dikasihnya segitu. Oh, keran sama kolam, hati ya maksudnya. Ya, kolamnya kecil, ya gimana mau dikasih keran besar? Nggak bisa, ngeluber terus. Maka diperbesar apanya? Hatinya, ketulusannya, keikhlasannya. Insya Allah keran besar juga masuk terus. Ya, anak muda pahamin anak muda. Ambil. Ya, harus punya niat yang luar biasa, yang besar itu, cita-cita yang luhur. Insya Allah Allah akan mudahkan. Tapi kalau cita-citanya cetek, cita-citanya lembek, cita-citanya apa? Ya kecil gitulah, hatinya kecil, ya dikasihnya juga kecil. Ya Allah maha hikmah. Tidak mungkin ya hatinya kecil, kasihnya besar, tanggung jawabnya besar. Ya, tinggal antum pilih, Ustaz saya mau jadi orang biasa aja. Terserah lu. Lu mau jadi besar atau kecil? Ya, tapi ingat akan ada kehidupan berikutnya. Ya, kita hidup paling di dunia 60-70, tapi dalam barzah coba berapa lama? Hah? Enak kalau besok kiamat. Kalau nggak kiamat, 1000 tahun lagi misalkan, 2000 tahun lagi. Ayo. Hah? Cuman ada 2, nikmat kubur atau apa? Azab kubur. Ya, sebelum dibangkitkan. Makanya perlu dilebarin kolamnya, kolam hatinya, keikhlasannya, ketulusannya, kejujurannya. Ya, nanti Allah akan berikan apa? Tanggung jawab yang besar juga, pahala yang besar juga. Begitu. Ya, makanya enaknya gaul sama orang tua begitu. Ya, walaupun kitanya kecil umurnya, tapi kalau gaulnya sama orang apa? Tua, dapat wejangannya lebih apa? Ikutin aja, nggak usah ngerasain, ikutin aja. Ya, capek kalau harus ngerasain. Ya, biarkan orang-orang tua kita yang ngerasain, kita dapat ceritanya saja. Supaya untuk ikuti wejangan orang tua. Ikuti apa? Wejangannya. Allah a'lam. Semoga Allah kuatkan kita, semoga Allah wafatkan kita di atas dinul Islam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka